Ada orang yang penghasilannya besar, namun hidupnya tetap penuh cicilan, dompet selalu tipis, dan pikirannya tidak pernah tenang. Di sisi lain, ada orang yang penghasilannya biasa saja, tetapi perlahan punya tabungan, aset, dan ruang bernapas dalam hidupnya. Perbedaan mereka bukan selalu soal keberuntungan, melainkan pola keputusan yang dilakukan berulang-ulang. Video ini bukan dibuat untuk merendahkan siapapun. Kata kaya dan miskin di sini bukan hanya soal jumlah uang di rekening, tetapi soal cara berpikir, cara memilih, dan cara mengatur prioritas. Banyak orang sedang berjuang dari titik sulit, dan itu bukan aib. Yang berbahaya adalah ketika pola yang salah terus dipertahankan tanpa disadari. Kesalahan finansial sering tidak datang dalam bentuk keputusan besar. Ia sering muncul lewat keputusan kecil yang terasa wajar, membeli barang karena ingin terlihat berhasil, mencicil sesuatu karena merasa semua orang juga begitu, memakai seluruh gaji karena merasa hidup sudah terlalu berat. Sedikit demi sedikit, uang habis bukan karena satu lubang besar, tetapi karena banyak kebocoran kecil. Orang yang mulai paham uang akan bertanya sebelum membeli, apakah ini membuat hidup saya lebih produktif atau hanya membuat saya terlihat mampu? Apakah barang ini akan membantu menghasilkan nilai atau justru meminta biaya tambahan setiap bulan? Pertanyaan seperti ini sederhana, tetapi bisa mengubah arah keuangan seseorang dalam jangka panjang. Sebab uang yang sama bisa menjadi dua hal berbeda. Di tangan orang yang sadar finansial, uang bisa menjadi bibit yang tumbuh menjadi aset, ilmu, alat kerja, atau sumber penghasilan baru. Tetapi di tangan orang yang hanya mengejar gengsi, uang bisa berubah menjadi cicilan, biaya perawatan, tekanan sosial, dan beban yang terus menempel bertahun-tahun. Maka hari ini kita akan membongkar 5 perbedaan utama cara orang kaya dan orang miskin memakai uang. Dengarkan pelan-pelan, bukan untuk merasa tersinggung, tetapi untuk bercermin. Karena saat cara memakai uang berubah, arah hidup juga ikut berubah. Dan perubahan itu tidak harus dimulai dari uang besar, cukup dimulai dari keputusan yang lebih sadar. Perbedaan pertama, terlihat dari apa yang mereka beli saat uang sudah ada di tangan. Pola finansial yang sehat tidak langsung bertanya, barang apa yang bisa saya miliki sekarang? Ia bertanya lebih dalam, apakah uang ini bisa berubah menjadi sesuatu yang memberi nilai kembali? Di titik inilah, aset dan beban mulai berpisah jalan. Aset adalah sesuatu yang membantu hidup menjadi lebih kuat secara finansial. Bisa berupa alat kerja, ilmu, bisnis kecil, investasi, properti produktif, atau kendaraan yang benar-benar dipakai untuk menghasilkan uang. Nilainya bukan hanya karena bisa dimiliki, tetapi karena mampu memberi manfaat ekonomi setelah dibeli. Sebaliknya, beban adalah sesuatu yang tampak menyenangkan di awal, tetapi terus meminta uang setelah dimiliki.